Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Armiati SPD, bertinggal di Sirau, RT 02 RW 7 Kemeranjen Banyumas. Saya menjadi guru dari tahun 2004 sampai sekarang, untuk menjadi kepala mulai tahun 2022. Ketika awal saya mengajar, kita biasa-biasa saja nggih, karena sudah biasa mengajar anak-anak TPQ, dan anak TPQ itu bukan hanya anak-anak yang besar, termasuk masih anak-anak kecil. Cuma ada rasa yang tetap ada rasa yang beda ya. Bedanya di apa? Di pembelajarannya ya. Karena di TPQ itu kan hanya fokus mengajarkan tentang Iqra dan adab-adab keseharian tentang agama Islam ya. Beda dengan di TK. Kalau di TK itu kan harus ceria ya, lincah. Yang jelas itu harus tetap tersenyum. Motivasi awal saya menjadi guru tidak lain hanya ingin bermanfaat untuk orang lain, tidak ada tujuan dalam artian ma'isyah, tidak ada niat sama sekali. Waktu itu karena keprihatinan lingkungan, Mas, lingkungan di mana anak-anak kecil itu mereka tidak sekolah di sekolah-sekolah yang kita harapkan, maksudnya mereka sekolah tapi sekolahnya tidak di lingkungan yang kita harapkan, sehingga otomatis karakter, pembiasaan, akidahnya itu berbeda. Nah, termasuk dulu adik-adik saya pun karena belum ada gini sehingga saya ditawari untuk menjadi pendidik, saya siap begitu. Aktivitas saya setiap harinya biasanya itu tergantung waktu subuhnya nggih. Kalau waktu subuhnya misalkan kok jam 4, berarti jam tengah 4 kita sudah bangun. Jam tengah 4 kita bangun. Kalau bapak itu membangunkan santri, kalau saya biasalah urusan perdapuran urusan perdapuran sampai subuh, sholat subuh. Habis sholat subuh saya halakoh santri dari rumah ke sini, jalan di gazebo jalan ke gazebo terus sampai jam 6. Jam 6 halakoh santri selesai, terus pulang. Ya persiapan lah, dari makan, dari yang lainnya. Terus berangkat dari rumah untuk kegiatan selanjutnya, yaitu DTK Abbas tuh kita berangkat dari rumah jam 7 kurang seperempat. Jam 7 kurang seperempat berangkat di sini untuk pertama kalinya. Memang saya itu menyambut anak-anak, tapi sudah perjanjian dengan wali, perjanjian untuk penjemputan dan penyambutan anak cuma sampai jam 7.15, karena jam 7.15 adalah mulai kegiatan Iqra sampai jam 8, sehingga kalau sudah jam 7.15 anak-anak itu sudah tidak ada yang menyambut. Tapi wali paham, karena di awal tahun kita sudah membuat persetujuan MOU, sehingga wali pun paham. Belajar Iqra di sini dan kegiatan-kegiatan yang lainnya sampai jam 10. Kalau untuk TK Abbas itu memang ada program full day. Nah, kalau untuk anak-anak yang full day itu nanti jam 10 anak sudah selesai, itu pembiasaan sholat duha. Kalau pembiasaan sholat duha, semua anak pembiasaan sholat duha. Habis itu anak setelah selesai, yang anak-anak perempuan suruh latihan melipat peralatannya, terus pindah ke ruang ganti. Anak-anak ganti baju sendiri, diajarin melipat seperti itu. Nanti istirahat sebentar, terus makan siang. Setelah makan siang, nanti anak-anak sudah selesai, ada kegiatan keduanya. Biasanya ada cerita-cerita Islami dan menghafal hadis-hadis. Terus istirahat sampai jam 2. Jam 2 kita pulang. Di rumah saya biasanya kalau sore hari itu ngupload kegiatan TK untuk ya informasi lah tentang TK Abbas tuh di medsos TK Abbas tuh itu seperti itu.
sore. Kalau hari Rabu, khusus hari Rabu, memang saya ngisi di Ibu-Ibu Aisyah. Malam harinya saya ngisi kegiatan halaqah santri lagi dari Ba'da Isya sampai sekitar jam 9 lah, ya kurangnya sedikit lah. Itu kegiatan saya setiap hari. Kalau sarana prasarana dari TK Al-Bastur itu memang ya awalnya karena kita belum memiliki gedung. Kita belum memiliki gedung sehingga kita mempergunakan gedung pemberian dari MI Muhammadiyah 1 Sirau, itu diberikan, itu kantor kepala. Namanya kantor kan sempit ya. Enggak seperti seluas ini. Kantor itu sempit ya, untuk belajar, untuk gudang, untuk pokoknya semua masuk di situ. Itu yang pertama. Kalau untuk kendala dalam hal mengajar, insya Allah kita nyaman lah ya, wajar lah, maksudnya yang namanya orang mengajar ya kadang-kala punya problematika seperti apa, tapi alhamdulillah karena kita selalu ada evaluasi ya, walaupun sudah terprogram minggu besok misalkan kegiatan ini saja terjadwal ya, tapi tetap setelah kegiatan kita menyiapkan kegiatan besok sambil kita evaluasi tadi bagaimana kendalanya. Nah, untuk yang selanjutnya, yang paling mengesan itu ternyata pembiasaan sholat duha itu efeknya terhadap anak luar biasa. Waktu dulu, sekarang anaknya mungkin sudah SMA kelas, kalau nggak kelas 2, kelas 3. Ada seorang wali itu yang laporan, terus Bu, aku kemarin malah izin banget hari Ahad, karena hari Ahad anak saya itu ngajak saya, yuk Bu sholat duha. Lah, rasanya kena izin ya seneng ya, gimana ya Bu, aku ratu sholat duha sejege atas ngatan. Terus saya tanya, terus jenengan bagaimana? Ya saya mau lah Bu sholat duha, masa enggak ya. Itu maksudnya anak usia dini ya. Ternyata anak usia dini dengan pembiasaan sholat duha itu bisa membekas. Di rumah pun dia bisa melaksanakan sholat duha. Setiap anak itu penanganannya beda-beda ya. Antara anak si A dengan anak si B itu kalau disamakan itu nggak mungkin bisa berhasil ya. Kalau yang anak misalkan dia senengnya di main bola terus nih, otomatis kita memberikan masukan agar dia bisa masuk ke kelas pun dengan cara yang berbeda gitu nggih. Seperti tadi yang di kelas ini nggih, di kelas ini ternyata mengenalkannya huruf. Di sini tadi kan pra menulis nih, kegiatan pra menulis untuk mengenalkan anak yang satu dengan yang lainnya itu beda. Nah, ternyata setelah anak-anaknya sudah istirahat, dia baru mood kan, seperti itu. Nggak apa-apa. Yang kita cari itu kapan moodnya anak, guru mendekati. Itu seperti itu. Nggak bisa digebrak rata seperti ini, itu nggak bisa. Kalau harapan saya sendiri ada kesinambungan ya. Dalam artian setelah di TK Aisyah itu ya sekolahnya di MI Muhammadiyah. Tapi kan kita tidak memaksakan ya. Tidak memaksakan setiap wali untuk sekolah di lanjutan itu. Kalau seperti itu biasanya setiap pertemuan wali murid, saya selalu menyampaikan ke wali, tolong apa yang disampaikan di sekolah diimbangi di rumah. Kalau saya ingin mengharuskan guru harus ini ora tegel. Lah wong anu bisaronya cuma 200.000, masa kerja harus seperti itu. Nah, tapi alhamdulillah kita memberikannya itu lewat, kalau pas ada evaluasi kita selalu sharing tentang apa, tentang insya Allah yang namanya rezeki itu tidak akan tertukar. Nih, mungkin itu yang disebut hidup barokah. Dengan apa? Ya memang kita hanya 200.000, tapi nanti Allah akan menggantikan rizki kita yang lain itu dari arah yang kita nggak ngerti. Misalkan
anaknya pinter-pinter, anaknya manut-manut, terus rizki yang dari rumah, misalkan tetangganya serawungnya, itu seperti itu. Dari ketua Lazismu Bapak Tukiran itu nembusi ke saya bahwa untuk bisa bahasanya siapa ya, bergabung ya, bersinergi dengan Lazismu. Dia menyampaikan macam-macam, terus akhirnya waktu awalnya saya belum tertarik memang ya, belum tertariknya, katanya kok ribet temen ya, seperti itu ya, kok ribet temen. Terus setelah dijelaskan, nanti semua yang menggarap administrasi, LPJ yang lain-lainnya bukan dari TK Abastu, tapi dari KL Lazismu. Sehingga terus oke, saya siap untuk bergabung bersinergi dengan KL Lazismu PPMTQ Al Jihad. Dan saya pun bilang ke pengurus waktu itu nggih, ya memang kalau dihitung nominal memang nggak seberapa nggih, tapi alhamdulillah sangat membantu kami nggih. Dari yang tadinya cuma 200.000, dari Lazismu 200.000, alhamdulillah kan jadi 400.000 nggih. Alhamdulillah kita merasakan sekali manfaat dari adanya Lazismu. Kalau saya sendiri memang sering mengikuti kegiatan workshop, kegiatan workshop, pelatihan-pelatihan baik offline maupun online. Dan saya sarankan juga ke guru-guru, kalau ada kegiatan-kegiatan, misalkan ada pelatihan, saya ikut pelatihan untuk meningkatkan profesionalitas guru, atau itu. Kalau misalkan melalui, kadang-kala kan ada webinar, itu saya juga ikut, silahkan ikut. Bukan hanya saya sendiri maksudnya, untuk itu semua guru saya ikut. Jangan takut melangkah karena Allah bersama kita. Itu inti, cuma itu saja. Yang penting kita melangkah, jangan takut karena Allah bersama kita. Yang penting itu ada kebaikan, selagi itu kebaikan, jangan takut melangkah. Allah bersama kita. Ibu Armi adalah satu dari ratusan potret kebahagiaan guru honorer yang merasakan dampak dari program Peduli Guru. Lazismu Banyumas meyakini bahwa pondasi pendidikan yang baik adalah guru yang baik, dan guru yang baik adalah guru yang sejahtera. Kebermanfaatan program ini tersebar luas dari desa, kecamatan, hingga seluruh Kabupaten Banyumas. Kami bersinergi bersama lembaga pendidikan dan kantor layanan Lazismu yang ada di Kabupaten Banyumas. Dan di tahun 2024 ini, Lazismu Banyumas telah menargetkan 2,4 miliar untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer dan meningkatkan program Peduli Guru ini hingga sampai pelosok. Tentu kesuksesan program ini adalah dari zakat, infak, sedekah yang Bapak Ibu donatur tunaikan melalui Lazismu Banyumas, dan juga sinergitas yang baik antara Lazismu dengan lembaga pendidikan.